mengadopsi bejibun kosakata bahasa Indonesia, tapi dengan tanpa malu-malu mengklaim kamus ini sebagai rujukan utama di Indonesia. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan tentunya netizen Malaysia. Semoga informasi ini berguna untuk netizen Indonesia. Sebelum saya berbicara tentang topik utama dari video ini, mari kita jalan-jalan untuk melihat keindahan Indonesia. Tempat pertama yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah sebuah tempat yang berada di Dijakan Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Bukit Jadih adalah sebuah tempat bekas penambangan batu kapur yang berubah menjadi tempat yang banyak diminati oleh wisatawan. Sisa-sisa penambangan batu kapur ini menciptakan pola-pola tebing yang unik dan indah, serta guratan-guratan hasil dari para penambang batu kapur ini juga membentuk gua-gua yang sangat menarik. Latar belakang Bukit Jadih ini adalah untuk memenuhi permintaan salah satu netizen yang meminta agar saya menjadikan Bukit Jadih sebagai latar belakang dari video saya. Tempat kedua yang ingin kita kunjungi di Indonesia itu adalah Gunung Slamet. Gunung ini adalah gunung yang tertinggi di Jawa Tengah dan gunung kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Ketinggian Gunung Slamet ini 3.432 meter di atas permukaan laut. Gunung Slamet ini terletak di antara 5 kabupaten: Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes. Gunung Slamet adalah gunung yang mempunyai suhu rata-rata yang paling dingin di Pulau Jawa, serta salah satu daerah yang mempunyai curah hujan tertinggi di Indonesia. Di kaki Gunung Slamet terdapat sebuah kawasan wisata Batu Raden. Kawasan wisata Batu Raden ini berada di Kabupaten Banyumas dan berjarak 15 km dari kota Purwokerto. Terdapat juga kawasan wisata di sisi utara dari Gunung Slamet, yaitu berada di Kabupaten Tegal yang disebut dengan air panas Guci. Gunung Slamet mempunyai 2 puncak. Puncak bagian utara berada di Kabupaten Pemalang, sedangkan yang di puncak selatan yang disebut dengan Puncak Surono berada di Kabupaten Banyumas. Gimana? Indah dan kaya kan Indonesia itu? Banyak negara lain yang cemburu loh dengan keindahan dan kekayaan alam negara kita, Indonesia. Namun, mereka coba merendah-rendahkan kita dengan mengatakan kita ini bangsa babu. Dan merendah-rendahkan kita dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa babu. Namun, mereka justru meminjam kosakata-kosakata yang mereka katakan bahasa babu itu dimasukkan di dalam kamus mereka. Berarti apa? Mereka lebih rendah ketimbang babu dong ya? Ayo, logika. Video kali ini saya tidak akan berbicara tentang perbandingan kosakata. Dalam 2 video saya yang terakhir, teman-teman sudah bisa melihat bahwa kita membuka secara terang-terangan dan secara gamblang apa yang tertulis di dalam versi cetak Kamus Bahasa Malaysia ini. Dan teman-teman sudah melihat semua bagaimana kalimat-kalimat yang mereka tuliskan di dalam kata pengantar atau di dalam kata pendahuluan dari versi cetak Kamus Bahasa Malaysia ini. Dan berdasarkan apa yang saya temukan, baik di kata pengantar atau di kata pendahuluan, membuat saya harus berpikir ulang
dan mengubah sikap saya tentang bagaimana saya harus memperlakukan kamus ini. Pertimbangan-pertimbangan saya bukan berdasarkan rasa benci, rasa emosi, rasa sentimen, seperti yang sering kita lihat bagaimana cara netizen Malaysia menghina, mencaci, memaki bahasa dan bangsa Indonesia. Tidak, saya tidak serendah mereka yang bisa membenci, menghina, dan memaki orang Indonesia tanpa berpikir, tanpa rasa bersalah. Bahkan orang yang sama ini masih bisa berbicara tentang dosa halal dan haram. Dan ini adalah sikap yang nyata yang disebut dengan hipokrit dan munafik. Bahasa Indonesia diciptakan bukan untuk mencaci, memaki, dan menghina. Kita semua sebagai manusia dikaruniakan akal oleh Sang Pencipta untuk berpikir, menganalisa, dan memutuskan dengan menggunakan alasan-alasan yang logis, terukur, dan objektif. Saya akan kemukakan 3 alasan saya mengapa saya harus berpikir ulang, mengapa saya harus mengubah bagaimana saya memperlakukan kamus ini. Teman-teman bisa setuju atau tidak setuju dengan alasan-alasan yang saya berikan. Alasan pertama, mengapa saya berhenti mengucapkan kamus bahasa Melayu Malaysia. Kosakata-kosakata yang ada di dalam kamus ini terlalu banyak kosakata-kosakata pinjaman dari Indonesia Belanda, dari Jawa, dari Minang, dari Jakarta, dan unsur-unsur keindonesiaan lainnya terdapat di dalam kamus ini. Kamus ini kehilangan legitimasi keasliannya sebagai kamus bahasa Melayu karena sudah terlalu banyak kosakata yang bukan kosakata asli bahasa Melayu. Bagaimana Anda mau menjelaskan kosakata seperti ketimbang, sarapan, iler, basikal, motosikal itu sebagai bahasa Melayu? Itu bukan kosakata Melayu. Itu tepatnya adalah bahasa Jawa yang dimalaysiakan dan bahasa Inggris yang dimalaysiakan. Alasan kedua, mengapa saya berhenti menyebutkan kamus bahasa Melayu Malaysia. Tertulis di bagian kata pendahuluan edisi keempat tahun 2005 yang mengatakan apa? Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik, yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing, seperti negara Brunei Darussalam dan Indonesia. Apa sih definisi autentik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dipercaya, asli, tulen, sah, dan bentuk tidak bakunya adalah otentik. Sekarang mari kita lihat apa definisi autentik menurut Kamus Bahasa Malaysia edisi keempat tahun 2005. Terdapat di halaman 91. Dapat dipercaya atau dijadikan pegangan, asli, benar, bukan palsu atau rekaan. Lantas apa makna autentik, asli, tulen? Jika di dalam kamus ini terdapat banyak kosakata-kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia. Lantas apa bedanya kamus ini dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Di mana nilai aslinya? Di mana nilai tulennya? Alasan ketiga, mengapa saya berhenti mengucapkan Kamus Bahasa Melayu Malaysia? Alasan ketiga ini adalah alasan yang disebut resiprokal. Hubungan sebab akibat dalam mengambil sikap. Dan ini sangat berkaitan dengan rasa nasionalisme saya, serta prinsip-prinsip dalam hidup bertetangga. Dalam hidup bertetangga, prinsip yang sederhana adalah kita saling menghargai tentang nilai-nilai yang dianut oleh tetangga kita. Dalam kehidupan bernegara juga sama.
kita saling menghormati konstitusi negara tetangga kita. Sudah berapa lama negara Indonesia dan negara Malaysia ini bertetangga? Apakah masing-masing negara tidak mengetahui konstitusi negara masing-masing tetangganya? Mustahil. Kalau Pancasilanya Indonesia saja bisa ditiru oleh Malaysia dan disebutkan sebagai rukun negara, saya yakin bahwa konstitusi negara Indonesia juga dibaca dan dipelajari oleh negara Malaysia. Bahkan kosakata Undang-Undang Dasar UUD itu juga tertera di dalam kamus Malaysia. Dan di situ dituliskan sebagai pinjaman dari bahasa Indonesia. Jadi nggak usah ngeles kalau mengatakan, oh Malaysia tidak mengetahui konstitusi Indonesia. Itu basi. Saya yakin teman-teman juga sudah mendengar di banyak video-video saya sebelumnya, di mana saya mengatakan kita harus menghormati konstitusi negara tetangga kita. Di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam UUD, kosakata yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia, itu tertulis Bahasa Persatuan Indonesia, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Saya hakul yakin pemerintah Malaysia mengetahui bahasa persatuan, bahasa nasional di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Kalau pemerintah Malaysia tidak mengetahui itu, berarti mereka bukanlah tetangga yang baik. Benar kan? Perubahan sikap saya itu juga pertama kali dipicu ketika saya membaca di bagian kata pengantar edisi kedua Kamus Bahasa Malaysia tahun 1984. Saya bacakan paragraf pertama. Dengarkan ini baik-baik. Perkembangan bahasa Melayu, buka kurung, yang merangkumi bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia begitu pesat sehinggakan segala usaha bla 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 bla. Itu di edisi kedua tahun 1984. Di bagian pendahuluan edisi keempat tahun 2005. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing seperti Brunei Darussalam dan Indonesia. Artinya ini ingin mengatakan bahasa utama yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu. Ini jelas-jelas usaha pengerdilan bahasa Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1928. Ini juga secara resmi sebuah sikap yang tidak menghormati konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apakah seperti itu sikap tetangga yang baik? Kamus ini banyak mengadopsi kosakata-kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia, Jawa, Indonesia Belanda, Minang, bahkan ada Sunda juga, dan unsur-unsur yang ada di Indonesia. Mengadopsi bejibun kosakata bahasa Indonesia, tapi dengan tanpa malu-malu mengklaim kamus ini sebagai rujukan utama di Indonesia. Kosakata apa yang tepat untuk menggambarkan karakter tetangga seperti ini? Apakah ketiga alasan yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan rasa benci, marah, emosi, dan sentimen? Ini adalah alasan yang sangat terukur, logis, dan netral. Dengan ketiga alasan yang saya sampaikan tadi, maka dengan ini, hari ini, saya tidak akan mengucapkan Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Dan mulai dengan video ini, saya akan menyebutkan kamus ini sebagai Kamus Bahasa Malaysia. Jika video ini informatif kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!